Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bang Jaki yang insya Allah channel ini menginspirasi kita untuk mengarungi kehidupan kita yang sukses dunia dan akhirat, dan yang terpenting dalam kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kali ini kisah kita dapatkan dari ulama yang luar biasa, yaitu Imam Al-Ghazali, memberi nasihat kepada kita melalui kisah beliau ketika beliau mengajarkan kehidupan ilmu yang luar biasa kepada murid-muridnya. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya tersebut, "Wahai murid-muridku," kata Imam Al-Ghazali, "apakah yang paling dekat dari kehidupan kita di dunia ini?" Lalu murid-muridnya bilang, "Yang paling dekat kita kepada orang tua, kepada guru, kepada murid." Kemudian dengan senyum yang luar biasa Imam Al-Ghazali membenarkan itu semua. Betul, yang dekat adalah orang tua kita, guru kita, kerabat kita. Tetapi yang saya maksud adalah yang dekat dari kehidupan kita ini adalah kematian. Oleh karenanya kita mempersiapkan kematian, bukan takut kematiannya, tapi apa yang kita persiapkan untuk menuju kematian kita. Oleh karenanya bersiap-siaplah dengan bekal ibadah kita yang luar biasa untuk kematian kita yang semakin dekat, dan kita berharap banyak amalan-amalan ibadah kita agar kita husnul khotimah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan lagi kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari diri kita?" Kemudian murid-muridnya bilang, "Yang jauh adalah kota yang ada di luar negeri, yang jauh ini dan itu." Kemudian Imam Ghazali dengan senyum yang luar biasa mengatakan, "Iya, memang betul itu negara Amerika jauh, negara ini misalkan. Tetapi bukan itu yang dimaksud jauh antara jarak. Tetapi yang maksud jauh itu adalah kita dengan masa lalu kita. Ketika kita umur 40, berarti umur 40 tahun itulah jauh jaraknya oleh kita. Jadi masa lalu biarlah berlalu, apa yang sudah berlaku, yang bagus kita teruskan, yang tidak bagus, kesalahan-kesalahan kita perbaiki untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kehidupan yang luar biasa. Jadi yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu itu untuk kita introspeksi. Yang baik diteruskan, dilanjutkan, dan yang tidak baik kita perbaiki untuk menjadi yang lebih unggul. Kemudian Imam Ghazali bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini?" Kemudian murid-muridnya ada yang menjawab gunung, ada yang menjawab bulan ini dan itu, benda-benda yang ada di bumi ini yang paling besar. Kemudian Imam Al-Ghazali dengan senyumnya lagi mengatakan, memang betul itu semua besar. Tapi yang paling besar dari diri kita di dunia ini adalah nafsu kita. Oleh karenanya jangan sampai kita terpedaya dengan nafsu kita. Kita jaga. Apalagi kemarin kita sudah berpuasa. Itu yang bahkan Nabi bilang kita kemarin perang. Ya, perang Badar. Itu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bahkan itu yang menurut para sahabat itu sudah perang besar, kata Nabi masih kecil. Karena apa? Yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Makanya nafsu yang kita ada jangan sampai kita terpesong. Artinya terpesong di sini adalah terpedaya dengan nafsu kita. Kita manfaatkan nafsu kita untuk yang hal-hal yang positif. Untuk membaca Quran, untuk menghafal Quran, untuk berbuat baik, dan hal-hal yang luar biasa. Kita manage nafsu kita untuk hal-hal yang positif. Oleh karenanya itulah nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, apa yang paling dekat. Yang kedua, apa yang paling jauh. Dan yang ketiga, apa yang paling besar. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat di dunia ini, semua para murid-muridnya menjawab. Ada yang bilang batu, ada yang bilang besi dan sebagainya. Terus Imam Ghazali bilang, memang betul itu berat untuk ukuran kita. Tetapi ada lagi yang paling berat di dunia ini adalah kita memegang amanah. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan malaikat pun tidak dapat menanggung beban amanah. Karena amanah ini berat.
tidak dapat menjadi seorang khalifah. Makanya manusialah yang dia mengatakan siap untuk menerima kekhalifahan ini di dunia ini. Karena amanah itu makanya banyak yang tergelincir. Kalau dia tidak memegang amanah dengan bagus, maka dia akan jadi hianah. Oleh karenanya kita waspada ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita sudah mempunyai tanggung jawab yang besar, kita harus menjaga amanah ini karena amanah ini berat. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan lagi kepada muridnya, bertanya apa yang paling ringan. Yang paling ringan, kemudian murid-muridnya bilang, ada yang bilang kapas, ada yang bilang angin dan sebagainya. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan, iya memang betul, tetapi yang paling ringan di dunia kita ini adalah untuk manusia meninggalkan sholat. Ketika dia sibuk bekerja, ketika waktu sholat zuhur dia abaikan. Udah masuk asar lewat lagi, kemudian maghrib sudah lalah, malam sudah ngantuk, subuh apalagi. Jadi meninggalkan sholat itu adalah perkara yang paling ringan untuk manusia. Oleh karenanya kita jaga hal-hal yang demikian agar kita tidak sampai terbedaya sehingga waktu sholat kita terbuang begitu saja. Padahal ini adalah kewajiban yang pokok. Umat Islam dikatakan beriman, beragama Islam, ukurannya adalah sholat. Karena sholat ini adalah tiang agama. Ketika kita sudah tidak punya tiang di dalam rumah kita, hancur rumah kita. Begitu juga dengan agama kita. Makanya kita jaga, jangan sampai kita meringankan sholat, meninggalkan sholat. Itu adalah hal-hal yang ringan. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya lagi, bertanya, apa yang paling tajam di dunia ini? Kemudian murid-muridnya bilang, ada yang bilang pisau, ada yang bilang golok, ada yang bilang pedang dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Ghazali tersenyum kembali, memang betul itu semua tajam, tapi yang paling tajam adalah di muka bumi ini adalah lisan kita. Oleh karenanya kita jaga lisan kita jangan sampai tergelincir, karena sedikit pun ya lidah itu bisa menusuk ke hati orang. Makanya ada istilah lisanmu, lidahmu adalah harimau, mulutmu adalah harimau. Kita jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Untuk keselamatan manusia itu menjaga mulutnya. Kalau tidak bagus omongan kita, lebih baik diam. Jadi fal yaskut auliyasmut kata Nabi. Ya, fal yakul khairon, hendaklah dia berkata yang bagus, atau kalau tidak bisa yang mengucapkan kata-kata yang bagus, auliyasmut, sehingga dia harus diam. Makanya jaga lisan kita. Mudah-mudahan dari 6 nasihat Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat yaitu kematian, apa yang paling jauh adalah masa lalu, apa yang paling besar adalah nafsu kita, apa yang paling berat adalah amanat, apa yang paling ringan adalah meninggalkan sholat, dan apa yang paling tajam adalah lisan kita. Semoga 6 nasihat Imam Al-Ghazali itu dapat kita perhatikan dan menginspirasi kehidupan kita untuk kita sukses luar biasa. Insya Allah ketemu lagi di channel Bang Jaki yang menginspirasi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.